Pernah ngerasa bingung nggak sih pas hari pertama kerja? Oke, di sini kita bakal bahas dua konsep keren dari Jepang yang bisa jadi fondasi sukses kamu. Anggap aja ini contekan praktis buat mulai karir dengan langkah yang bener. Bayangin deh, hari pertama di kantor baru. Semangat sih, tapi bingung juga kan mau ngapain? Harus ngobrol sama siapa? Perasaan kayak gini tuh wajar banget. Nah, kita bakal kenalan sama Budi yang lagi ngalamin ini, dan kita lihat gimana kita bisa belajar dari dia. Kenalin, ini Budi. Dia baru aja mulai hari pertamanya di sebuah pabrik. Di depannya ada tugas perdana dan sebuah meja kerja yang, kayaknya butuh sedikit sentuhan. Rasa nggak yakin yang dia rasain, pasti kita semua pernah ngalamin kan? Jadi, gimana Budi ngatasin kebingungannya soal komunikasi? Jawabannya ada di konsep pertama ini, Horenso. Ini bukan cuma kata biasa loh, tapi sebuah sistem komunikasi yang benar-benar jadi tulang punggung efisiensi kerja di banyak perusahaan Jepang. Oke, Budi mulai ngerjain tugasnya. Terus muncullah pertanyaan klasik di kepalanya. Ini gue laporannya nanti aja pas udah selesai atau sekarang ya? Nah, pertanyaan inilah yang membawa kita ke pilar pertama dari Horenso. Jawabannya Hokoku, artinya melapor. Intinya simpel, kasih laporan progres secara berkala ke atasan. Dan poin pentingnya apa? Jangan nunggu sampai kerjaan beres 100%, baru ngomong. Melapor di tengah jalan itu justru nunjukin tanggung jawab dan bikin semua tim tetap sejalan. Coba kita lihat Budi praktekinnya gimana. Dia samperin atasannya, terus ngasih laporan yang singkat, padat, dan jelas. Nggak usah panjang lebar, yang penting infonya kena. Dan lihat deh respon atasannya. Simple, positif. Dengan Hokoku, Budi nggak cuma nunjukin progres kerjanya, tapi dia juga mulai membangun kepercayaan sama atasannya. Keren kan? Tapi tiba-tiba muncul masalah. Budi nemuin kendala teknis yang dia nggak ngerti. Ini nih momen yang bikin deg-degan. Muncul rasa takut yang biasa kita rasain. Duh, kalau nanya nanti dikira nggak bisa kerja lagi. Nah, disinilah pilar kedua Horenso masuk, Sodan, alias konsultasi. Dengerin baik-baik. Dalam budaya kerja yang efektif, minta bantuan itu justru nunjukin kalau kamu profesional, bukan lemah. Malah, kalau kamu diem-diem aja sama masalah, itu bisa dianggap gak bertanggung jawab, karena bisa merembet kemana-mana. Tapi ada caranya biar konsultasi ini efektif. Intinya, jangan datang cuma bawa masalah doang. Atasan bakal lebih respek kalau kamu datang sambil bawa analisis awal dan beberapa usulan solusi. Ini nunjukin kalau kamu itu proaktif dan udah mikir duluan. Nah, Budi langsung coba nih. Dia nggak cuma bilang, Pak, ada masalah. Tapi dia jelasin kendalanya dan langsung nunjukin kalau dia udah punya beberapa ide solusi. Ini langsung ngubah suasana dari melapor masalah jadi diskusi cari solusi bareng. Dan hasilnya, wah, positif banget. Atasannya justru senang. Budi nggak kelihatan lemah sama sekali. Malah, dia kelihatan kayak seorang problem solver yang bisa diandalkan. Inilah kekuatan Sodan yang benar. Oke, pilar terakhir Horenso itu Renraku. Gampangnya ini soal ngasih info. Kalau Hokoku tadi kan ke atas ke atasan. Nah, Renraku ini ke samping, ke teman-teman selevel. Misalnya ada info soal perubahan jadwal atau info penting lain, biar semuanya tetap up to date. Oke, urusan komunikasi Budi udah beres nih. Dia udah lebih pede. Sekarang kita pindah ke tantangan berikutnya, meja kerjanya. Setelah diskusi tadi, atasannya ngasih saran simpel yang bakal ngubah cara Budi bekerja. Cuma satu kalimat simpel, tapi dalam banget artinya. Soalnya, area kerja yang rapi itu bukan cuma soal enak dilihat, tapi ngaruh banget ke efisiensi dan fokus kita. Dan ini jadi jembatan kita ke konsep kedua, 5S. Jadi, 5S itu apaan sih? Ini adalah metode 5 langkah dari Jepang buat bikin tempat kerja kita jadi super efisien. Yuk kita kupas satu-satu dan lihat gimana Budi menerapkannya langsung di mejanya. Pertama, seiri atau ringkas. Budi mulai milah-milah semua barang di mejanya. Gampang aja, jadiin 3 kategori. Yang sering dipakai, taruh dekat banget biar gampang dijangkau. Yang jarang dipakai, simpan aja. Nah, yang nggak pernah dipakai sama sekali, ya udah singkirin aja. Lanjut, ada seiton alias rapi dan seiso atau resik. Setelah dipilah, Budi ngasih rumah buat tiap barang, dikasih label biar gampang nyarinya. Dan yang paling penting, balikin lagi setelah dipakai. Abis itu, dia juga komitmen buat rutin bersihin mejanya. Simple, tapi efeknya besar. Dan coba lihat deh bedanya. Jauh banget kan?
Dari yang tadinya bikin pusing nyari barang, sekarang semua ada di tempatnya. Dari yang kelihatan berantakan, jadi profesional. Ini bukan cuma soal rapi, tapi soal bikin sistem yang bantu kita kerja, bukan malah ngerepotin. Tentu aja, rapi-rapi tadi nggak bakal awet kalau nggak ada 2 langkah terakhir ini. Ada seiketsu atau rawat, yaitu bikin standar biar kerapiannya terjaga. Dan yang paling penting, shitsuke atau rajin. Ini soal disiplin buat jadiin 5S sebagai kebiasaan sehari-hari. Oke, sekarang kita balik lagi ke Budi. Gimana kondisinya di akhir hari setelah menerapkan semua itu? Apa yang berubah dari dia? Budi yang sekarang beda banget sama Budi yang tadi pagi. Rasa ragu dan bingungnya hilang, diganti sama rasa percaya diri. Dia sekarang tahu cara komunikasi yang benar, dan meja kerjanya jadi tempat yang nyaman buat fokus. Dia siap buat tantangan selanjutnya. Jadi, ini intinya ya. Horenso dan 5S itu bukan sekedar aturan kaku yang harus diikutin. Anggap aja ini tools, alat bantu buat kamu. Alat buat bangun komunikasi yang solid dan lingkungan kerja yang efisien mulai dari hari pertama. Nah, sebelum kita selesai, saya mau lempar satu pertanyaan buat kamu. Dari semua yang udah kita bahas tadi, entah itu soal lapor progres, konsultasi yang proaktif, atau sekedar beresin meja, kira-kira prinsip mana nih yang bakal langsung kamu coba terapin besok di kerjaan?